Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Widarti MPD. Kali ini saya mengambil contoh laporan keuangan periode 30 Juni 2022 di PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis keuangan ini dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Lalu apa fungsi dari analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan itu bisa dipakai sebagai alat ukur sehat atau tidaknya sebuah perusahaan. Bisa kita pakai untuk melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Bisa menjadi bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan para kreditur. Menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Dari beberapa poin tersebut bisa kita simpulkan bahwa peran analisis laporan keuangan ini pada intinya memiliki dua peran, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak lain seperti kreditur dan investor. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas. Jenis rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba, atau bisa kita katakan sebagai alat ukur tingkat pengembalian investasi perusahaan. Dengan menggunakan rasio ini, kita dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mengidentifikasi seberapa efektif penggunaan dan pembagian aset perusahaan, serta berapa kali dalam setahun persediaan dihabiskan. Untuk yang pertama akan kita bahas tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar, seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak, kita dapat membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar, utang jangka pendek. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nilai ideal dari rasio likuiditas adalah sebesar-besarnya 150%, yang berarti semakin besar hasil perhitungan rasio likuiditas, maka semakin sehat kondisi perusahaan. Dalam rasio likuiditas sebenarnya ada 3 jenis, cuma kali ini saya akan bahas 2 jenis rasio likuiditas saja, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar itu dikenal dengan nama current ratio. Ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupin kewajiban jangka pendeknya. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 100%, artinya aktiva lancar harus jauh di atas hutang lancar. Untuk yang selanjutnya adalah rasio cepat. Rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid, mampu menutupin utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100%. Walaupun rasionya tidak mencapai 100% tapi mendekati 100%, juga sudah dikatakan sehat. Rasio yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Semakin tinggi nilai hasil perhitungan rasio profitabilitas berarti semakin baik nilai keuntungan perusahaan.
Ada 5 ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur rasio profitabilitas di sini. Yang pertama yaitu margin laba kotor, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua, margin laba bersih. Rasio ini menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Yang ketiga adalah operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Yang keempat adalah earning power of total investment. Ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Untuk yang kelima adalah return of investment. Ini menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak. Untuk rasio ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nilai maksimal dari rasio ini adalah 200% sebagai batas aman perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada 2 jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap aktiva. Ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil. Yang kedua adalah rasio hutang terhadap ekuitas, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi hutang terhadap modal, ini semakin aman. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dia miliki. Dalam finansial rasio analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Dana lebih ini yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Untuk rasio aktivitas ini akan terbagi menjadi beberapa perputaran rasio, di antaranya perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva total. Untuk perputaran piutang, perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Yang kedua adalah perputaran persediaan, digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Untuk yang ketiga adalah perputaran aktiva tetap. Rasio ini berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Untuk yang keempat adalah perputaran aktiva total. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Untuk contoh perhitungannya berbagai macam jenis rasio yang sudah saya sebutkan tadi di atas, saya menggunakan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Perhitungan pertama adalah jenis rasio likuiditas. Untuk perhitungan rasio likuiditas, yang mana akan 2 jenis akan kita bahas, yaitu current ratio dan quick ratio.
data bisa kita dapatkan dari laporan neraca perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022, yang mana untuk current ratio adalah formulanya aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100% berdasarkan data neraca ketemu nilai 240%. Begitupun untuk quick ratio ataupun rasio cepatnya dengan formula aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Berdasarkan data yang terdapat di neraca perusahaan adalah ketemu 171%. Perusahaan pada periode ini mempunyai kemampuan yang baik untuk melunasi semua kewajiban atau hutang lancarnya. Nilai current ratio 240% mempunyai arti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 2,4 aktiva lancar. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sangat liquid sekali. Untuk current ratio senilai 171%, ini artinya Rp1 hutang lancar dijamin dengan 1,71 aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam keadaan liquid, karena jika pada saat perusahaan dilikuidasi sekalipun, perusahaan masih mampu membayar semua hutangnya tanpa menggunakan persediaan. Contoh perhitungan rasio kedua adalah rasio profitabilitas. Untuk menghitung rasio profitabilitas ini, kita menggunakan data neraca dan laporan rugi laba perusahaan. Dari kedua data tersebut diperoleh untuk rasio profitabilitas ini kita menggunakan 5 indikasi, yaitu gross profit margin, yang mana gross profit margin kita dapatkan dari laba kotor, yaitu penjualan neto dikurangin harga pokok penjualan dibagi penjualan neto kali 100%, ketemu nominal 21%. Dan untuk indikator kedua adalah net profit margin, yang mana net profit margin ini kita dapatkan dari data laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto kali 100%, ketemu angka 5%. Untuk indikasi ketiga adalah operating income ratio. Ini kita dapatkan dari laba kotor dikurangin laba sebelum pajak dibagi penjualan neto kali 100%, ketemu angka 15%. Untuk yang indikasi keempat adalah earning power of total investment, yang mana kita dapatkan dari laba sebelum pajak plus bunga dibagi jumlah aktiva kali 100%, ketemu angka 4%. Dan untuk yang terakhir adalah return of investment atau yang sering kita kenal sebagai ROI. Ini kita dapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi jumlah aktiva kali 100%, menghasilkan 3%. Dari kelima indikasi untuk jenis perhitungan rasio profitabilitas berdasarkan data neraca dan laporan rugi laba perusahaan, ini mengindikasikan artinya adalah perusahaan dalam kondisi cukup baik dan efisien dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan mampu memperoleh profit yang baik. Hal ini terbukti dengan harga pokok penjualannya masih lebih rendah dibanding dengan harga jual bersih yang ditetapkan oleh bagian penjualan. Untuk perhitungan rasio yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Untuk rasio solvabilitas ini kita punya 2 indikasi, yaitu total hutang terhadap aset, yang mana kita bisa membandingkan dari total jumlah hutang terhadap total aset yang ada di dalam neraca perusahaan. Untuk total hutang terhadap aset dari data neraca perusahaan kita peroleh nilai 46%. Nah, untuk indikasi kedua adalah total hutang terhadap ekuitas ataupun modal, yang mana kita bisa bandingkan dari total jumlah hutang dibagi total ekuitas atau modal kali 100%. Dari data perusahaan kita peroleh nominal 84% untuk total hutang terhadap modal. Dari kedua indikasi ini memberikan arti bahwa total hutang terhadap aset 46%, itu artinya setiap hutang Rp46 dijamin dengan aktiva 1%, perusahaan dalam kondisi solvable. Dan untuk total hutang terhadap modal dengan nilai 84%, ini mempunyai arti bahwa setiap hutang Rp84 dijamin dengan modal sendiri senilai Rp1. Kondisi ini mengindikasikan perusahaan dalam kondisi solvable. Untuk perhitungan jenis rasio yang keempat ataupun yang terakhir adalah jenis rasio aktivitas. Untuk jenis rasio aktivitas ini kita menggunakan laporan laba rugi perusahaan dan juga neraca perusahaan untuk periodik yang sama dan di perusahaan yang sama.
Untuk perhitungan jenis rasio aktivitas ini kita akan menggunakan 4 indikasi, yaitu rasio perputaran piutang, rasio perputaran aktiva, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran total aset. Yang pertama akan kita bahas adalah rasio perputaran piutang, yang mana rasio perputaran piutang ini bisa kita dapatkan dengan formula penjualan kredit dibagi piutang rata-rata, atau dengan kata lain bisa kita dapatkan dengan formula penjualan bersih dibagi persediaan, yang mana dari hitungan laporan rugi laba perusahaan dan laporan neraca perusahaan kita peroleh nilai untuk rasio perputaran piutang sebesar 3,34 kali. Ini artinya pengembalian piutang perusahaan sebanyak 3,34 kali di tahun 2022. Dengan kata lain, days sales outstanding ini mewakili lamanya rata-rata perusahaan harus menunggu untuk memperoleh uang tunai atau cash dari penjualan kredit. Nilai DSO-nya itu 119 hari. Artinya PT Mayora butuh 109 hari agar penjualan kreditnya bisa cair atau bisa dikonversi menjadi uang tunai. Jadi kesimpulannya, semakin singkat waktunya semakin baik. Istilah lain dari DSO adalah average collection period, di mana nilai DSO ini bisa kita dapatkan dari setahun, jumlah hari dalam setahun 365 hari dibagi dengan nilai rasio perputaran piutang tadi, yaitu 3,34 kali. Akhirnya kan ketemu nilai 109 hari. Untuk rasio persediaan dari neraca rugi laba perusahaan dan neraca perusahaan kita peroleh angka 2,65 kali. Ini apa sih artinya? Artinya adalah PT Mayora memiliki perputaran persediaan senilai 2,65 kali. Artinya pengembalian persediaan perusahaan sebanyak 2,65 kali dalam tahun berjalan, yaitu di tahun 2022. Dengan kata lain, rata-rata perputaran persediaan perusahaan sebanyak 4,5 bulan dalam setahun. Yang mana 4,5 bulan ini formulanya kita dapatkan dari 12 bulan dibagi 2,65. Artinya setiap 4,5 bulan perusahaan akan mempersiapkan persediaan baru yang siap untuk dijual kembali. Lalu untuk rasio perputaran aktiva, kita peroleh dari laporan rugi laba dan laporan neraca perusahaan senilai 2,28 kali. Ini artinya PT Mayora memiliki rasio perputaran aktiva tetap senilai 2,28 kali, yang berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan ke aset tetap akan menghasilkan pendapatan 2,28 kali lipat. Lalu indikasi yang terakhir yaitu perputaran total aset, yang mana dari data laporan rugi laba dan laporan neraca perusahaan kita peroleh nilai untuk laporan perputaran total aset sebesar 0,65 kali, yang mana ini berarti PT Mayora memiliki rasio perputaran total aktiva senilai 0,65 kali. Artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan untuk membeli total aset perusahaan akan menghasilkan pendapatan 0,65 kali lipat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai analisa rasio pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 30 Juni 2022. Semoga bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi orang lain pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.